Melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan King Mouer akan membacakan spoiler Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga. Bab 1082, Pencapaian Sukses. Saat kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak, para ahli gemuk dan kurus, yang bertarung dengan dokter peri kecil, juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar, yang berada di tanah terpencil. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Mata keduanya menampilkan mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Menjadi bawahan binatang itu, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada makhluk racun ganas yang tak terhitung jumlahnya di dalam aliran dewa jatuh ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas. Dulu, ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi, namun nasib mereka menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit binatang kalajengking naga racun langit adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyerang selama tahun-tahun ini. Sayangnya, pemandangan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi buruk binatang kalajengking naga racun langit benar-benar menghilang. Pria kurus, berpakaian kuning menampilkan mayat binatang naga kalajengking racun langit dengan mata berkedip. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiaoyan lagi. Tenggorokannya berdenyut. Selain Xiaoyan, dua orang yang tersisa memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan di Sky Poison Dragon Scorpion Beast di masa lalu. Jelas keduanya adalah eksistensi yang berada di level yang sama dengan Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Saya bertanya-tanya bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya. Mata pria berpakaian kuning itu berkedip-kedip saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Anda berani membunuh pemimpin kami. Suku naga kalajengking pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pakar gendut, yang tampak seperti gunung kecil, merasakan lesu sesaat sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah berseru, "Gan Ho, serang, balas dendam untuk pemimpin." Kedipan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Jari-jarinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang di kejauhan. Pria gendut itu tercengang saat melihat pria berpakaian kuning itu melarikan diri di saat-saat terakhir. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah mengutuk, "Kamu merosot. Apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah aku menyerang?" Dokter peri kecil perlahan berjalan saat dia mengutuk. Mata cantiknya menatap pria gendut itu saat dia mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Wajah pria gemuk itu bergetar ketika dia melihat dokter peri kecil berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa wanita ini, yang tampaknya lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan saat dia bergandengan tangan dengan Gan Ho, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Ho telah melarikan diri, bagaimana dia bisa menjadi tandingan dokter peri kecil? Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia berteriak marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya yang kecil seperti gunung bergemuruh saat itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Meski tubuhnya besar, dia bukan orang bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Dokter peri kecil menyaksikan pria gemuk itu melarikan diri ke jarak jauh. Dia tersenyum tipis, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit di tanah, diam. Xiaoyan membalikkan dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat sulit untuk ditangani.
Jika dia tidak memiliki boneka iblis bumi dan Tianhuo Zunze, akan sangat sulit untuk membunuh orang besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Itu tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian magical beast ganas lainnya di aliran dewa yang jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan berakhir dengan pertempuran sengit lainnya, bisik dokter peri kecil. Makhluk racun di aliran dewa yang jatuh ini sangat ganas. Semua yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiaoyan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Sebuah kekuatan tiba-tiba melonjak keluar dan perlahan-lahan mengangkatnya sampai tergantung di udara. Xiaoyan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak agak serius. Segel yang dibentuk oleh tangan berubah dan serigala api hijau giok yang sangat besar meledak, berubah menjadi api ganas yang menyapu tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebar, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran Glaze Lotus Heart Flame, mayat besar dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast dengan cepat menyusut. Kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan memutih di bawah suhu tinggi. Akhirnya, mereka menjelma menjadi abu dan berserakan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang dengan cepat menyusut sementara abu berserakan. Sebaliknya, dia meningkatkan suhu. Yang dia butuhkan adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Jenis darah esensi ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan Sky Poison Dragon Scorpion Beast dengan cepat menguap. Pembuluh darah di luka itu juga menjadi putih pucat. Tubuh binatang kalajengking naga langit racun berkurang seiring suhu Glaze Lotus Heart Flame yang terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya 5 kaki. Pada saat ini, Sky Poison Dragon Scorpion Beast telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam api hijau giok. Xiaoyan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan bola daging berwarna darah itu segera pecah, membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna darah setengah kepalan tangan ditarik keluar dan menuju ke arah Xiaoyan. Dengan gerakan meraih, Xiaoyan menangkap kristal seperti darah segar ini di tangannya. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini. Tangan Xiaoyan perlahan menggosok inti kristal dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia mengangkat matanya, dan mereka berhenti di daging berwarna darah dalam nyala api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalam. Setelah dengan lembut menggenggam tangan, api hijau giok yang bertahan di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan yang menakutkan, tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, dengan kejamnya meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah itu bergetar hebat saat nyala api berputar dengan liar. Itu berulang kali diputar ke kiri dan ke kanan. Menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah berwarna agak keunguan perlahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia mempertahankan kekuatan sobek semacam ini dan secara bertahap menghasilkan darah esensi murni di dalam kelompok daging itu. Dengan bertambahnya jumlah darah esensi yang menetes ke bawah, bola daging berwarna merah secara bertahap berubah menjadi warna putih pucat. Warna putih pucat ini adalah warna yang tidak bernyawa. The Essence Blood adalah sumber kehidupan magical beast. Setelah darah esensi terkuras, itu menunjukkan bahwa hidupnya juga telah hilang. Warna putih pucat secara bertahap menyebar dari putaran api berkecepatan tinggi. Sekitar 10 menit kemudian, jejak pewarnaan darah terakhir akhirnya memudarkan diam-diam dari bola daging. Saat benang terakhir warna darah perlahan menghilang, bola daging itu bergetar hebat dan runtuh,
berubah menjadi abu putih di permukaan yang tersebar ke bawah. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia melihat bola daging itu runtuh dan pecah. Memandangnya pada nyala api, ada sekelompok darah cair ungu merah seukuran kepalan tangan di sana. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat. Jenis darah esensi ini memiliki daya pikat yang kuat terhadap magical beast lainnya. Dokter peri kecil buru-buru darah mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat esensi berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan ukiran dan cairan darah ungu merah yang terbang keluar. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Pak Tua Yao, ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Anda akan segera dapat menggunakan tubuh fisik lagi. Xiaoyan mengubah botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunze di tengah-tengah saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyuman hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunze saat mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi akan merasakan kenyamanan aliran doqi di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku yang dulu benar tentangmu, bantuan ini, aku yang dulu tidak akan melupakannya selama sisa hidupku. Tangan ilusi Tian Huo Zunze menamparkan bahu Xiaoyan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Saat itu, dia menaruh harapannya pada Xiaoyan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya. Jika saya tidak mengerahkan semua upaya saya, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tian Huo Zunze menenangkan jenggotnya dan menghela napas dengan sepenuh hati. Aku sangat iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiaoyan tertawa pelan, tapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya menyapu sekeliling. Karena kematian binatang kalajengking naga racun langit, wilayah ini menjadi sangat sunyi. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu besar. Sepertinya seseorang akan datang dan menyelidiki. Lebih baik kita pergi dulu. Dokter peri kecil dengan lembut menyarankan. Baik, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa. Karena kita telah memperoleh segalanya, kita akan melanjutkan ke langkah-langkah penting berikutnya. Xiaoyan membalikkan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru melakukan konstruksi ke utara. Dokter peri kecil membawa Xin Lan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi berputar setelah kelompok Xiaoyan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang melambangkan pertarungan yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di tempat ini sebelumnya.